Sukihoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Renjiro Wirskit Angga. Saya dari kelas 12 IPA. Saya akan memberikan Dhammadesana tentang Pancaniyama. Pancaniyama adalah konsep sangat mendalam dalam Buddhisme yang mengilustrasikan 5 hukum alam atau aturan yang menjadi dasar bagi berfungsinya dunia ini. Setiap niyama menunjukkan kepada kita bagaimana segala sesuatu dalam alam semesta ini diatur secara sistematis dan saling terkait satu sama lain. Mari kita jelajahi lebih dalam. Yang pertama itu ada utu niyama. Utu niyama adalah hukum fisik atau alam semesta yang mengatur segala sesuatu dari tingkat atomik hingga astronomis. Ini mencakup hukum-hukum seperti gravitasi, termodinamika, dan juga dinamika fluida. Sebagai contoh, ketika kita melemparkan benda ke udara, benda tersebut akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi yang menariknya ke bumi. Yang kedua, ada bijaniyama. Bijaniyama adalah hukum genetik yang mengatur proses reproduksi, pertumbuhan, dan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ini mencakup konsep-konsep seperti pewarisan genetik, evolusi, dan pola pertumbuhan organisme. Sebagai contoh, ketika seekor kucing melahirkan anaknya, anak tersebut dapat mewarisi warna bulu atau bentuk tubuh tertentu dari induknya. Yang ketiga, ada cita niyama. Cita niyama adalah hukum mental yang mengatur pikiran, emosi, dan proses mental lainnya. Ini mencakup hukum kausalitas mental, di mana pikiran dan emosi seseorang dapat mempengaruhi tindakan dan pengalaman mereka. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa bahagia setelah melakukan perbuatan baik, hal tersebut merupakan hasil dari keadaan mental positif yang mereka kultivasi. Yang keempat, ada kama sakata niyama. Kama sakata niyama adalah hukum tindakan dan konsekuensinya, atau hukum karma. Ini mencakup konsep bahwa tindakan-tindakan memiliki akibat atau hasil yang sesuai dengan kualitas tindakan tersebut. Contohnya, seseorang yang melakukan tindakan baik cenderung mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, sementara tindakan buruk cenderung menghasilkan penderitaan. Terakhir dan kelima, ada dhamma niyama. Dhamma niyama ini adalah hukum moral atau normatif yang mengatur perilaku dan hasilnya. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kebijaksanaan, kebaikan, dan konsekuensi moral dari tindakan-tindakan. Sebagai contoh, ketika seseorang hidup dengan integritas moral dan bertindak dengan kasih sayang terhadap sesama, mereka cenderung membangun hubungan yang harmonis dan berbahagia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pengajaran Dhamma, pemahaman yang mendalam tentang Pancaniyama ini membantu orang untuk melihat bagaimana segala sesuatu di alam semesta ini saling terkait dan berinteraksi, serta bagaimana hal-hal ini mempengaruhi kehidupan, perilaku, dan pencapaian kebahagiaan sejati mereka. Dengan menyadari dan menghormati hukum-hukum ini, seseorang dapat mengarahkan hidup mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi dan perjalanan spiritual mereka. Kesimpulan dapat kita ambil dari Pancaniyama, setiap niyama ini mewakili aspek yang berbeda dari kehidupan dan alam semesta, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana segala sesuatu saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Yang pertama tadi itu ada utu niyama. Utu niyama ini membahas hukum fisik atau alam semesta yang mengatur berbagai fenomena fisik seperti gravitasi, energi, dan materi. Ini mengajarkan kita bahwa ada keteraturan dalam alam semesta ini yang bisa diamati melalui proses fisik yang terjadi di sekitar kita.
Contohnya tadi itu ada hukum gravitasi, di mana benda-benda yang akan jatuh ke bawah karena gaya tarik bumi. Kemudian Bijaniama tadi membahas hukum genetik atau pewarisan sifat yang mengatur proses reproduksi, pertumbuhan, dan evolusi makhluk hidup. Ini menyoroti bahwa ada urutan dan pola dalam perkembangan organisme yang dapat diamati dan dipelajari. Contohnya, ketika seekor hewan melahirkan, anaknya dapat mewarisi ciri-ciri fisik atau genetik tertentu. Yang keempat tadi ada Cita Niyama. Cita Niyama ini membahas hukum mental yang mengatur pikiran, emosi, dan proses mental lainnya. Ini mengajarkan kita bahwa pikiran dan emosi kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan pengalaman kita. Contoh yang tadi disebutkan adalah ketika kita merasakan kebahagiaan setelah melakukan perbuatan baik atau merasa bersalah setelah melakukan sesuatu yang salah. Yang keempat, ada Kammasakata Niyama. Kammasakata Niyama ini membahas hukum tindakan dan konsekuensinya, atau bisa juga disebut hukum karma ya. Ini menekankan bahwa tindakan-tindakan kita memiliki konsekuensi atau akibat yang sesuai dengan kualitas tindakan tersebut. Sebagai contoh, orang yang bertindak dengan baik cenderung mengalami kebahagiaan dan penerimaan positif di lingkungan sekitarnya. Ada juga Dhamma Niyama. Dhamma Niyama tadi membahas hukum moral atau normatif yang mengatur perilaku dan hasilnya. Ini menyoroti pentingnya perilaku etis dan kebijaksanaan dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan bahagia. Contohnya ketika seseorang hidup dengan integritas moral dan bertindak dengan kasih sayang, mereka cenderung membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Secara keseluruhan, konsep Panchaniyama memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana alam semesta ini diatur dan bagaimana perilaku, pikiran, emosi, dan tindakan kita berdampak pada kehidupan kita dan lingkungan sekitar. Dengan memahami dan menghormati hukum-hukum ini, kita dapat mengarahkan hidup kita menuju pencapaian kebijaksanaan, kebahagiaan, dan harmoni sejati. Pesan moral yang kita dapatkan dari Panchaniyama ini adalah kesadaran akan keterkaitan semua hal, kebijaksanaan dalam tindakan, pengendalian pikiran, dan integritas moral adalah pesan moral utama dari konsep Panchaniyama dalam Buddhisme. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Terima kasih.